Lihat Mas Anang Nah, senengnya saya tak potong. Bedane wong biyen karo saiki gitu. ngapa? Sakjane mu arep ngomong tentang motret toh. Iya, betul. Ngopo dadak belakang layar dan. Nah, ini bedanya di situ. Oh. Nek Menurutku gitu. berkaca tentang misalnya pertunjukannya nggak komedi, lagi sekarang agak bergeser sedikit nih dari Mas Anang. Apalagi tari, Mm-mm. teater. Kan orang nggak nunggu timing untuk dapat, tapi tetap pasti ada poin yang penting yang harus didapatkan kan. Tapi kan orang mengikuti, oh ceritanya begini. Dulu. Dulu, Oh, sekarang mungkin juga eh, agak relatif ketika kita mau tari ya nggak bisa terus hanya jangka pendek, mau tidak mau ya ditunggu karena cerita utuh. Nah pasti ada unsur lain toh. Kalau tari itu artistiknya, lightingnya, bermain geraknya sehingga nonton ki ya wis tidak menunggu titik di mananya. Teater pun kan menurut saya kan karena dia bercerita panjang sehingga lebih ditunggu, cuman segmen penontonnya saya pikir lebih terbatas daripada dulu. Nah, akhirnya gitu. Ya, Akhirnya kan gitu menjadi ya. mana yang simpel kan gitu. Betul. Mana yang simpel itu. Tapi ya akhirnya kalau di teater atau drama gitu ya. Jadinya seperti itu ya. Yang mungkin aku ndelok beberapa itu ngatasinya adalah dengan dipotong durasi ya. Misalnya Ya dipecah terus jadi beberapa ya part gitu kan. bisa gitu terus habis dipotong terus dikrembat paling itu sih. Iya, betul. Tunjuk dari Kan memorinya Gundi langsung wah ini langsung jalan-jalan kemana-mana ke arah utara ring road saya. aku ngerti Gundi itu mau mengerucutkan kemana bingung Iya, sehingga waktunya kan aku ngomong paling kurang 2,5 jam. betul. Makanya jod kayak tulisan sih. Malah tekan ketinggi. Oke, nah sekarang dengan aktivitas Mas Anang yang lihat akhir-akhir ini malah tidak terlalu sering mengekspos pementasannya, tidak terlalu sering mengekspos kegiatan di depan panggungnya gitu, tapi kan di belakang panggungnya. Bahkan Enggak kemarin sih di belakang panggung kan aku marah di ketok. belakang di belakang layar kamera. Sing dirimu motret itu loh Mas. Kita kan nggak ngomong, misalnya memang awalnya aku melihat Mas Anang Nah, kita senengnya saya tak potong. Bedane wong biyen karo saiki gitu. ngapa? Sakjane mu arep ngomong tentang motret toh. Iya, betul. Ngopo dadak belakang layar dan. Nah, ini bedanya di situ. Oh, ngono Ya, kuwi ya. berarti kan Gundi itu antara sebenarnya secara internal lawas, hanya casingnya aja sok melu saiki. Oke. Iya kan? Itu Betul, kan intinya betul, gitu kan. betul, sepakat. Kenapa nggak harus apa ya kadang-kadang kan dari bertele-tele. Nah, ini juga aku menjawab ini supaya jadi bertele-tele sih. Tapi poin betul Mas. Oke, kita akan tas-taskan. Nah, wis lewat. Wes ya. liwat. Kita akan menuju. Kalau Mas Anang sekarang hobinya motret. Nah, ngono kan ki langsung. poinnya gitu kan. Oh. Jadi tas saiki ngono modelnya Mas ya? Oke. Iya, jadi ketika tentang ini, nah, Oke, gitu kan. betul. Kalau dulu kan bridgingnya tuh banget ya. Panjang, kayak Letak gimana? Ono ning dhisik. Nah, betul. Intinya kan itu salah satu contoh. jadi Mas sekarang sibuk motret Mas. Motret makhluk awalnya. Akhirnya Awalnya Merapi. awalnya Merapi, sorry, bener. Waktu erupsi itu Mas, aku Erupsi. sempat marani lapangan Turgo, lapangan Iya, Turgo. iya. Terus akhirnya Merapi nggak aktif lagi gitu Mas. Dia aktif, wong kuotanya masih banyak. Mungkin sudah waktu itu sudah besar-besarnya waktu itu akhirnya daripada waktu melaku terus akhirnya motret manuk dan kemarin aku delok Mas Anang motret pertunjukan pertama ben-benan Widosono ya ta. Kok di sana? Widosono ki nonton motret to Mas Motret apa? Yogyakarta lho. Motret to? Tahu loh. Ora ya? Sok tahu loh. Motret to kowe? Mas Anas. Aku urung tahu tok jak to. Ora ya. Oh iya berarti ning taman budaya kita ya. Taman budaya. Ini kita Indonesia kita ya.
Ya di UGM, Oke, macam apa? nitil aku, Setelah iki apa? panggung, Ketoprak. ora band-bandan. Kan mau ngomong band-bandan. Oh iya ya. Ya sing band tenanan. Nah, ngono ki Mas. Ya. Iki sekarang demo mengamati dari kamera ngono kae. Terus kenapa? Ya ora apa aku yang menceritakan wae iki. Konten nih. Aduh, apa kok dinteni to apa to tak kanteni. Ganti channel liyane. Lah dah, padahal kan apa? Padha. Wong biyen. Pengomongan kan ngono kae. Kowe delok Mas, sekarang dari sebagai seorang pengamat akhirnya karena fotografer melihat secara utuh pertunjukan ngono kae. Yang kemarin Mas Anang lihat gitu atau Mas Anang foto kemarin beda ra sih Mas karo sing dulu? Apanya? Beda apanya? Nek ceritanya anyar beda terus beda Mas. Enggak. Loh, iki aku tenanan. Perkembangan, aku ngomongin tentang perkembangan pertunjukan dari ya wingi drama tapi ono komedinya juga ngono kae. Secara umum kalau kebetulan yang aku lihat kan masih dalam tanda petik itu gaya-gaya yang masih ada unsur lama. Sehingga kalau melihat ya sama. Menurut saya nggak apa ya, hanya temanya kekinian. Tetapi secara struktur menurut saya kayak Indonesia kita ya hampir sama, dulu-dulu ya seperti itu. Karena kebetulan pelaku-pelakunya kan juga pelaku-pelaku lama. Betul. Unsur kebaruannya di mana, Bang? Kebaruannya ya karena tema aja, karena fasilitas pendukung. Karena mau tidak mau semuanya tercover kan, kayak lighting dulu ya terbatas, sekarang sih bisa semaksimal mungkin dan lain sebagainya lah, gedung segala macam. Otomatis pendukungnya jadi lebih lebar, temanya juga lebih lebar, nggak sesempit dulu gitu loh. Nah, Mas Anang kan mengamati dan mungkin mengadaptasi ya. Maksudnya mengadaptasi ki era perubahan itu. Gatel ra sih Mas gawe ngono, Mas? Kenapa? Gatel ra sih pengen gawe ngono atau ono kerinduan ngono ra sih, Mas? Iya sih pasti kerinduan terus loro kene. Kuwi kerinduan. Kelindu. Ya seperti aku ngomong di awal tadi bahwa ada merindukan saat-saat seperti itu, pengen membuat bareng lagi sesuatu, tapi kan memang beda. Ketika dulu itu istilahnya gini, biar nanti duit iso gawe. Saiki semuanya memang mau tidak mau harus mengeluarkan gitu loh. Komponen-komponen yang tidak mungkin seperti zaman dulu gitu. Kenapa iso kok ngono, Mas? Ya iso nggo sinau. Ya karena memang sekarang apa ya beda ketika misalnya gini, yuk bareng-bareng. Sekarang nggak semudah dulu loh kalau mau realistis loh. Ngaduk ke jadwal ya angin. Ya. Terus apa namanya? Iya kita realistis juga, kita sudah mulai istilahnya kebutuhannya ada untuk anak, untuk urung ya. Terus yang lain-lain lah. Artinya memang kita harus saling memaklumi sehingga kalau memang apa namanya mau ya memang kita harus punya amunisi yang kuat dulu. Gitu. Tapi kalau bicara kerinduan sangat. Berarti kalau sekarang Mas ngomong ke itu ada satu konsep yang apik banget, menarik banget dengan tema yang jos banget ngono kuwi. Ya tetap nggak bisa jalan, Mas. Ya kalau jalannya sih bisa kalau selama nggak anak asam urat. Nah, bedanya makanya gini, ketika Indonesia kita Mas Butet itu karena memang Mas Butet punya link yang bagus. Betul. Nah, sementara yang lain belum tentu. Ya. Artinya apa? Memang ada beberapa hal yang harus mendapatkan kesempatan. Kayak misalnya siapa tahu sing gawe berita teater ini siapa jenenge? Rano sih. Rano ya? Rano. Kok Rano iki loro apa? Nah, misalnya ini tiba-tiba Bandung Bondowoso ini bisa membuat dia semacam dia punya CSR, kelompok suara rakyat gitu, yang bisa mensupport misalnya loh, artinya nggak ada yang tidak mungkin semuanya. Itu kalau itu bisa, ya kita bisa menghidupkan lagi bukan di gayanya ya, tetapi spirit yang lama, tetapi dengan kondisi yang sekarang. Kebayangin kan kalau kayak gitu sakjane dadi melumpuhkan, Mas. Oke, melumpuhkannya gini, Mas. Ono seseorang atau sekelompok gitu misalnya ya. Punya tadi tuh ide besar, bagus. Cuman kadang ya itu tadi karena tidak ada entah itu modal finansial atau modal sosial gitu akhirnya kan. Ya itu jadi tumpul, Mas. Dan itu pun sakjane
untuk para katakanlah pendukungnya, faktor pendukungnya, itu faktor pendukungnya juga nggak punya kesempatan untuk garap sesuatu yang sehebat itu, sespektakuler itu, Iya. sekeren itu kan. Iya, ya memang ya dilemanya di situ sebenarnya. Cuma bisa nggak sebenarnya gini. Kan relatif sebenarnya kalau kita mau ngomong realistis. Ini kan kita ada keterputusan regenerasi ini sebenarnya. Sehingga komunikasi itu menjadi terputus juga. Bukan bermaksud menyalahkan pandemi juga ya. Pandemi juga punya efek besar gitu. Sehingga kan pola berpikir juga beda, mindsetnya beda. Termasuk kalau kita ngomong semua bidang. Kalau kita ngomong misalnya dunia komedi aja lah. Generasi dari Pak Marwoto, bla 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 bla, mungkin keputus dengan karakter yang sama loh ya. Iya. Ada lagi teman-teman yang sekarang, tapi sudah beda misalnya gitu. Ya, beda karakter. Ya beda karakter. Artinya apa? Ini ada yang ya butuh kesadaran bersama untuk yuk bareng, meskipun nggak gampang. Nah, aku melihat ada beberapa ruang atau beberapa lembaga mungkin yang akan memfasilitasi seperti itu, Mas. Aku melihat kan masih ada beberapa kayak Rebon. Rebonnya apa? Rebon wedi. Rebon apa jenenge? Enggak, ini kan burung terbang. Oh, Tikus sih gawe ngono iki. Hiji meneh. Kita ngomong tentang Rebon. Oh, kuwi lho, Mas. Jenenge apa? Jagongan pagen. Bukan. Apa? Alah. Ketoprak. Oh, dagelan Rebon. Nah, ya. Dan satu ruang baru, Mas. Iya, Pakai iya. humor. Nah, Mas Anang udah pernah ikut ya? Sekali. Nah, Permasalahannya sebenarnya saya nggak mau ngomong itu sih sebenarnya. Cuma kan permasalahannya adalah sebenarnya tapi kan ini nggak benar. Ketika ruang-ruang itu kan kesempatan untuk membuat regenerasi. ya betul. Nah, tapi kadang-kadang belum tentu loh. Ini ketakutan untuk tidak ditonton segala macam. Sing takut siapa, Mas? Penyelenggaranya. Iya, teman-teman mungkin ngerti nek murni anyar kabeh aku nek langsung nonton piye. Padahal justru itu kan ngapain dong, nggak perlu takut kok. Dulu aja juga siapa yang punya nama. Artinya proses-proses itu ya dilalui aja. Nah, saya nggak tahu apakah itu kayak yang tak omong malah justru terlena karena sudah ada yang menyiapkan. Bisa juga. Ya. Jadi kembali lagi ke kita masing-masing. Fight secara individu atau secara kelompok atau menunggu. Selama ini kan lebih banyak menunggu. Ya, Kalau dulu kan ayo gawe. Ketika ayo gawe itu kan ya kita berhadapan dengan risiko-risiko, tetapi ada kesadaran kolektif yang ya wes risikonya ayo bareng gitu. betul. Berarti tanggung jawab bareng-bareng. Nah, betul. Udah kayak tadi. Ngatur nuwun ya Mas Anang ya. Sama-sama. To the point ya kan. Oh, wis mau manganmu bang saka ngendi-ngendi. To the point, matur nuwun Mas Anang. Dah. Selesai. Lo kan intinya rampung ya kan. Lah, iya. Yang episode kali ini sama Mas Anang batas. Ya, tahu loh, tipikal Bang Lawas. Iya. Untuk rampung aja sebenarnya sudah rampung. Udah. Kan kita melanjutkan lagi. Tapi iya lah bener ketene rampung bae. Lah iya. Wong diketok bahkan kalau di podcast yang lain ngono diketok itu. Tapi udah mesti tegel. Bisa pakai wo. Iya, lebih ke situ sih. Tapi bari yang habis ini tak jajal ngono ki, Mas. Oh, ben durung ya ben. Iki sini. Mas Ana mungkin ada yang terakhir mau disampaikan buat berita teater, Mas. Doamu jelek banget tuh. Di segmen ini, Kok yang terakhir mau disampaikan kan seolah-olah. terakhir di segmen ini yang mau disampaikan sama Mas. Tapi nek ndelok enggak apa-apa sih. Memang kan segmen meneh. Ya seperti. Ya, segmen ya berarti gue bangun. Enggak ya kalau saya sih saya terima kasih aja sudah diundang. Harapan Mas, harapan. Harapan berarti kan ini sudah nggak pagi lagi. Itu sarapan ini harapan. Ya harapannya mudah-mudahan kita bisa lah punya ruang-ruang yang lebih lebar lagi, kita bersama-sama untuk berproses, termasuk seperti ruang-ruang berita teater ini penting untuk menjadikan satu arsip teman-teman yang ada di Jogja, sehingga ini salah satu media untuk menceritakan kepada generasi berikutnya bahwa pernah ada loh. Pernah ada itu artinya kan mungkin anak batas sudah nggak ada, Bundi sudah nggak ada, tapi pernah ada. Kok jajak? Loh, kan aku Gun sing layat kowe ora layat aku. Direkam lho, nonton lho. Ngerti tak kalau sing mau rasa aku harapan. Salah. Menyesal aku. Wes
Wes aku banget ini harapannya. Wes, makasih ya Mas Anang ya. Sama-sama. Ketemu lagi di episode berikutnya. Itu apa? Aku menang. Terima kasih. Zed.